Ketika aplikasi pinjaman online itu sudah mulai menyebarkan data pribadi kita, maka apakah kita layak untuk tidak usah membayar hutang otomatis lunas dan benar-benar kita bisa terbebas dari hutang pinjaman online? Nah, ini pasti sebuah pertanyaan yang paling sering kalian tanyakan gitu ya. Ini pinjol udah kurang ajar banget nih, udah nyebarin data kita kemana-mana, udah merusak nama baik kita, udah menurunkan derajat dan martabat kita. Apakah kita masih mau bayar hutangnya dan lain sebagainya? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Karena ada beberapa pihak yang menyatakan, oh ya udah kalau data lo udah kesebar, lo nggak usah bayar lagi karena ya itu sebagai ganti rugi material lo atau immaterial lo yang mana itu merusak nama baik lo, ya, sebagai ganti rugi perusakan nama baik dan lain sebagainya. Oke. Itu sebenarnya nggak salah ya anggapan seperti itu. Karena ya memang pinjol ini kurang ajar banget karena mereka sudah menyebarkan data. Tapi yang jadi masalah adalah bagaimana prosedur kita untuk melakukan klaimnya, untuk memperjuangkan hak kita dan untuk ibaratnya kayak gimana caranya biar kita itu sesuai hak-hak kita gitu loh. Itu yang paling penting. Nah, yang jadi masalah di sini adalah teman-teman harus paham betul bahwa masalah pinjol ini ada beberapa pihak yang berkaitan, yang saling bersinggungan. Masalahnya pertama ada pinjolnya sebagai entitas perusahaan yang legal. Terus kemudian ada pihak ketiga lagi yang mana ini biasanya juga berbentuknya perusahaan yang tujuannya adalah untuk sistem penagihannya atau sebagai outsource penagihannya. Dan ada satu lagi sebagai nasabah. Dan tentu saja ada satu lagi entitas sebagai pemerintah. Yaitu di sini OJK sebagai pengawasan. Banyak hal atau pihak yang terjadi di sini. Nah, pertanyaannya adalah ketika kalian mendapati penagihan-penagihan DC menyebarkan sebuah data, apakah serta-merta aplikasi pinjaman online-nya bisa kita langsung tuntut dan utang kita akan otomatis lunas? Dan secara dokumentasi negara itu maka akan otomatis bersih? Jawabannya tidak. Perlu ada action dari kita. Salah satunya adalah melaporkannya. Nah, melaporkan kayak gini biasanya ada sanksi-sanksi yang akan dijatuhkan ke OJK. Tapi itu kembali lagi, prosesnya juga nggak semudah yang kita bayangkan. Prosesnya sangat rumit. Nah, gini. Ketika sebuah aplikasi pinjaman online, itu kalian laporkan nih, Pak, Bu, ya ini DC Anda telah menyebarkan data pribadi saya, mempermalukan saya di depan umum. Nah, pasti si pinjolnya akan meminta bukti, meminta istilahnya, dari mana Anda tahu kalau itu adalah DC saya? Dari mana Anda tahu kalau itu adalah dari pihak kami? Pasti akan kayak gitu. Nah, tugas kalian adalah mengumpulkan bukti-buktinya dan menyerahkan ke si pinjolnya. Dan terkadang pinjol pun pasti bisa mengelak. Mengelaknya bagaimana? Saya nggak kenal dengan orang ini bukan karyawan saya dan lain sebagainya. Ataupun ini adalah pihak ketiga dan pinjolnya itu saya akan akan berikan sanksi kepada pihak ketiga. Nah, nggak semudah itu dong. Mereka udah terlanjur menyebarkan data. Nah, si pinjolnya biasanya lepas tangan. Mereka melempar ke pihak ketiga ini, ke perusahaan penyedia jasa penagihan atau DC lapangan tadi. Nah, ini kalian juga harus melaporkan ke OJK. Jadi, kita tidak bisa serta-merta menganggap utang ini lunas. Tapi kalian juga bisa mengeluarkan statement bahwa saya nggak mau bayar nih. Nama baik saya sudah dihancurkan, nama baik saya sudah tercemar, nama baik saya sudah difitnah ke sana sini. Nah, kalian bisa ungkapkan ke pinjolnya, kirim berupa email, kirim berupa support tiket dan lain sebagainya. Yang penting ada pernyataan kalian ke pinjolnya. Jangan serta-merta kalian diemin, saya anggap lunas utang saya karena mereka menyebarkan utang saya. Itu tidak bisa, teman-teman. Karena kita kan kembali lagi, kita ini berhubungan dengan beberapa perusahaan-perusahaan atau entitas-entitas dengan pemerintahan juga. Kalian juga wajib melaporkannya ke OJK. Nah, nanti biasanya kalau ini sampai terjadi masalah, pihak pinjol pasti akan memberikan kompensasi. Ya, ini memang tidak mudah, tapi percayalah kalian harus melakukannya. Karena kalau semakin banyak orang yang berpikiran gak mau melakukannya, semakin banyak orang berpikiran percuma, maka pinjol akan bertindak seenaknya. Coba kalian pikir dengan logika deh. Logikanya masuk gak? Misal kita sebagai orang yang mungkin ada aturan A, tapi di aturan A ini kita melakukan pelanggaran sekali 2 kali. Gak masalah, gak ada yang menghukum, gak ada yang negur. Kira-kira orang akan melakukan pelanggaran terus-menerus gak?
hal tersebut. Sama kayak ada lampu merah di sebuah jalan raya. Nah, banyak orang-orang yang ternyata di situ 1-2 orang melanggar lampu merah. Dibiarkan. Lama-lama makin banyak nggak orang-orang yang melanggar lampu merah? Atau orang itu makin melanggar terus nggak? Apakah dia suatu saat akan mematuhi nggak? Pasti akan melanggar. Nggak apa-apalah, toh nggak ada sanksinya. Nah, itu yang terjadi saat ini. Banyak yang melaporkan, tapi banyak juga yang malas untuk melaporkan. Nah, karena hal itulah ini nggak bisa kita jadikan sebagai sesuatu, ini parameter ditanggapinya atau tidak laporan kita. Karena pasti ya OJK menghandle banyak kasus gitu loh. Kebetulan laporan kita belum tentu langsung masuk. Saran saya sih bikin ke surat pembaca. Ada yang namanya mediakonsumen.com, teman-teman bisa akses, daftar di sana, berikan keluh kesah kalian agar apa? Agar si pinjol yang bersangkutan menanggapinya dan mulai diusut. Kalau kalian cuma lapor-lapor doang dan gak diusut, langsung bikin ke surat pembaca, baik di surat kabar dan lain sebagainya. Ungkapkan keluh kesah kalian, siapkan buktinya. Nah, itu bisa mungkin ya akan memberikan pelunasan utang kalian sebagai kompensasi. Kalau diam-diam aja, menurut saya kurang bisa. Gak bisa, teman-teman ya. Ya mungkin dari sisi kalian ya udah kalian menganggap ini lunas, tapi dari sisi pinjol dan sisi OJK belum. Karena mereka tidak tahu, OJK tidak tahu bahwa ini ada terjadi kasus pelanggaran yang mana kalian tidak melaporkannya. Dan satu hal lagi juga teman-teman, ini yang mungkin penting ya. Kenapa kalian tadi perlu berstatement ke pinjolnya? Ya barangkali suatu saat nanti kalau ada pemutihan dan pembersihan data, kalian itu tercatat bahwa kalian tidak mau membayar karena nama baik kalian sudah terlanjur tercemar. Sehingga akan diprioritaskan untuk penghapusan atau pelunasan secara otomatis. Nah itu bisa. Tapi ya kembali lagi ini adalah probabilitas dan cuman kemungkinan aja. Oke? Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.